Halo guys, welcome back to First First Things. Things. Kali ini kita akan membahas apa? Hotel Bintang 4 di lokasi di BSD, yaitu Ibis Style. Iya, jadi kali ini kita lebih ke review ya. Ke review Jadi kemarin itu kita kepanasan di apartemen. karena AC-nya ini ternyata udah Sangat maksimal, walaupun udah diservis AC-nya ini dinginnya itu tetap nggak dingin. Iya. Walaupun tukang AC-nya bilang ini udah dingin ya bukan itu pembahasan kita, intinya Mau apa dia? kami check in jadinya dan milihnya Ibis Style BSD Benar. karena di situ gue Ada- cek-cek di TikTok Ada ada PS, PS5. tapi nyatanya Tidak ada PS5. cuma Weekend doang katanya. Kenapa, Tapi Cok? Ya kenapa Kenapa? gitu loh. Kenapa? Gue tertarik gitu ke situ karena Ada gara-gara PS. PS5 gitu Iya. loh. Kayak gue pengen staycation main PS5 gitu. Gue pengen PS5 gitu. Udah, sabar. Iya kenapa nggak ada? Gue Sabar, booking sabar. itu gara-gara PS5-nya. ini kita jadi lanjut ya. Lanjut. Ya, jadi ya Ibis Style itu dia lebih ke anak muda, lebih ke Gen Z, dia lebih warna-warni, Ya. lebih colorful, dia lebih art, lebih seni gitu-gitu Benar. ya. Coba menurut lo dia itu segimana rasa feel vibes kayak jiwanya itu first look first Apa time tuh? lo gimana? Ya. Kalau menurut gua itu Kan vibes- setiap hotel itu kayak ada beda-beda gaya kan. Gayanya gimana menurut lo? gayanya unik sih. Unik ya. Terus dia berwarna-warni dan vibes-nya itu Gen Z banget. Jadi ya menurut gua kayak bikin cerah, happy Iya. gitu sih. Kayak Nah, Stop it. Get some help. jadi ya nggak ngebosonin, intinya interior dari Ibis Style BSD itu, dan juga bukan dalam kamar aja, dalam yang lain juga, dari luar aja gitu. Dia sekitarnya, hotelnya itu kayak restonya, fasilitasnya, di lobinya gitu-gitu, dia itu tidak ngebosenin, dia itu kayak ada artnya lah ya. ya vibrant, hidup gitu ya. Aduh, berwarna-warni gitu, kayak pelangi. Ya. Terus untuk lokasinya gimana menurut lu? Jadi untuk lokasinya sih sebenarnya kan Ibis Style-nya tergantung ya. Ya. Tetapi ya untuk yang ini yang kita pilih yang di BSD, untuk Ibis Style BSD ini yang kita bahas di sini itu lokasinya menurut gua strategis karena ya ada mall, kiri kanan ada Ion, ada The Breeze. Di depannya itu ada tol, mentok kiri masuk pintu masuk tol Ion. Ada stasiun di belakang. Ada coffee shop juga ya. Ada kayak tempat bisnis juga kayak Ice gitu Iya. kan. Ada juga di perkantoran di The Breeze gitu kan. Strategis. Strategis menurut gua banget. Ada pedal juga di bawahnya. Di bawah Ibisnya depan itu ada pedal. Di mana? Oh iya, Metro Pedal ya. Yang ya ada di depan jalan. Iya. Jadi ya sebenarnya lu sebut-sebut pedal itu gue teringat gitu. Jadi hotel ini kan Ibis Style bintang 4 dari Accor. Iya. Jadi dari Accor untuk bintang 4 selain Ibis Style, dia kan untuk Ibis Style ini diperuntukkan untuk kayak lebih muda gitu kan, kayak Iya. Gen Z gitu kan. Untuk yang lebih dewasa ada yang namanya Mercure. Oh iya, Mercure. Mercure Terus? itu kayak di seberang tolnya gitu, masih deket, kurang dari 1 kilo dari Ibis Style. Mereka Accor di sini nih punya 3 hotel. Yang ada pedalnya. Enggak, bukan gitu. Terus? Jadi pedal yang Ibis Style ini kan dia pedalnya itu bukan pedal dari hotelnya kan. Tapi ada orang lain yang punya pedal depan hotelnya gitu kan. Nah, untuk di Mercure, hotelnya punya fasilitas pedal. Iya kan? Berarti kan tadi gue bilang ada pedalnya. Iya, Mercure-nya ini ada pedal langsung dari hotelnya. Kan Iya. Ibis Style bukan dari langsung hotelnya. Kan gue bilang ada pedalnya. Iya. Ya udah nggak usah ngambek. Ini gue ngambek. Berarti keren ya. Keren. Kita harus cobain berarti. Ya. Besok. Maksudnya di situ semua hotel, ketiga hotel ini dia sama-sama dari Accor. Dia bikin ada Ibis Style, ada Mercure, ada Novotel untuk yang Benar. bintang 5. Jadi ya Itu sama. masih ada beberapa hotel lain di sini, tapi yang ini beda-beda gitu konsepnya. Yang ini lebih ke muda dan ceria gitu Iya. ya. Coba kita langsung lihat di dalam kamarnya, kita room tour. Iya. Kita kemarin kamarnya pesen twin bed ya. Kita twin bed di kamar yang biasa aja, mungkin yang deluxe gitu. Karena gue nyarinya yang smoking, dan sebenarnya gue lebih mau ke fasilitasnya itu termasuk yaitu yang tadi PS yang nggak ada. Jadi ya kita lihat aja kamarnya gimana. Untuk kamarnya menurut gue enak sih. Enak. Apalagi untuk kasurnya. Aman, udah sesuai Ya, ekspektasi basic lah. sih. Iya. Gue udah pernah Template. coba Ibis Style di Medan, di Bandung, di Bali, di Bangkok, di Kuala Lumpur gitu-gitu. Malang.
di Malang gitu kan. Jadi kayak wow, bisa sih jadi BA gitu, kayak kerjasama Ibis Coba lain gitu kan. Udah sering loh. Iya loh, sama PS Sering kasih loh. PS1. Iya, Ibis Jakarta juga, Tanah Abang juga udah pernah Ibis style gue loh. Udah jangan Iya. situ, jangan situ. Di situ juga ada PS katanya. Joget. Ya, jadi maksudnya Ibis itu gue merasa kayak kita udah tahu di situ pasti nyaman, sesuai ekspektasi, ada standarnya gitu kan. Jadi itu kenapa gue lebih gue suka hotel yang branded franchise chain hotel gitu, karena ya lu ekspektasinya itu lu tahu apa yang lu expect, itu level kenyamanan standarnya itu lu masuk ke dalam Ibis Style, lu tahu interiornya gimana, kasurnya gimana, regulasinya gimana, lu udah tahu gitu. Dan Ibis Style BSD dia lebih baru sih sebenarnya menurut gue daripada Ibis Style Lebih yang pernah mewah kita coba. ya. Sebenarnya konsepnya sama, tapi karena lebih baru itu rasanya lebih mewah. Jadi dia masih warna-warni, dia masih lengkap di situ untuk di standar bintang 4. Ada juga di situ kulkas, ada tempat Ya semuanya pakaian, pokoknya apa aja lah. gitu-gitu. Dan untuk paling bagusnya sih kamar kita tuh view-nya langsung Ketol. Itu gue request sih sebenarnya, gue pengen lihat. Dan banyak bisa ya. pergerakan gitu. Alhamdulillahnya bisa ya. Kan biasanya digaca, walaupun kita udah request digaca kan. Dan untungnya bisa. Dan juga ya untuk yang smoking floor di Ibis Style BSD itu dia di lantai paling atas, di lantai 11 ya. Jadi ya itu. Dan untuk Info aja fasilitasnya gitu. gimana? Fasilitas dan produk diceknya gimana? Nih sorry banget nih. Tujuan gue ke Ibis Style adalah PS. fasilitas PS Lagi-lagi. atau arcade room. Weekend aja katanya. Tapi kalau soal kecepatan wifi-nya gimana? Cukup sih. Cukup. Nggak wow tapi cukup ya. Kalau Seingat gue itu sekitar 10 sampai 30 Mbps ya. Lu inget gak? enggak. Ya seingat gue masih mencukupi ya, untuk pekerjaan masih mencukupi. Jadi untuk Berarti kerja di kamar atau di nyaman ya? kafe gitu masih bisa untuk kayak kita work from hotel gitu Ya, ya. WFH, bukan home. WFH, Tapi hotel. hotel. Gimana? Hotel. Oh, terus Tapi untuk kerja nyaman di kamar juga Nyaman banget. Ada kalau meja kerja. ya. Ada meja, terus Tapi ya- kalau misalnya orang yang ngerokok itu bisa ngerokok, ngopi. Coba gimana fotonya? Foto yang kemarin gimana? Udah nanti. Oh ya. Jadi ya tetap juga kita tahu apa yang didapatkan itu kolam renang, ada gym, tapi ya gue merasa ada kayak anomali gitu aja sih. Gue sadar ya walaupun Ibis Style ini ekspektasinya sama-sama bintang 4 gitu-gitu, tapi Ibis Style Jakarta Tanah Abang tidak mempunyai kolam renang. Oh iya, Padahal dia Ibis Style, bukan Ibis biasa. bukan Ibis biasa. Kenapa tuh? Gue gak tahu Lu kenapa nggak ada kolam nggak renang. nanya? Gak nanya, tapi kayak iya ya, kenapa ya gitu kan? Harusnya standar gitu kan? Ya, nggak ada Lo kepikiran kolam tuh? renang. Kepikiran aja, kenapa Bisa nggak ada tidur kolam gak? renang? Enggak sih, coba ada yang bisa jawab. Apa sebenarnya ada kolam renangnya? Gue nggak tahu. Tapi kayak gue ingat itu, gue di situ pernah 3 kali nginep kan? Itu nggak ada. Nanti Nggak kita ada. akan bahas ya. Ya maksudnya kayak untuk kolam renangnya di Wistel BSD Nah, yang ini kita bisa- bahas ini ada gymnya juga ada gitu ya. Ini bisa masuk nih. Di Tanah Abang ada kolam renangnya. Dan untuk harganya sama gak Ibis Style BSD sama Tanah Abang? Perbandingan Untuk biayanya nih. Dia bukan di hari libur atau hari apa gitu, bukan peak season gitu. Sebenarnya lebih mahal yang di BSD sih. Mungkin karena lebih murah atau mungkin memang karena fasilitasnya lebih banyak ya. Lebih dikit, beda 100-200. Jadi seingat gue itu ini sebenarnya gue udah agak lama ya, 2024 ya, itu di 600-an. Sementara kita di BSD 800-an. Beda 200 doang. Ya. Nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda sih. Tapi kenapa nggak ada kolam renangnya? Oh, jadi ternyata guys, Ibis Style Jakarta Tanah Abang itu ada kolam renang di tahun 2025. Gue nggak ada kolam renang di tahun 2024 karena masih dibangun. Kenapa baru dibangunnya tahun 2025? Oh, ini kolam renang indoor di Ibis Oh, Style Jakarta. bagus ya. Jadi kayak sebenarnya itu yang gue bilang itu, lu bintang 4 itu, lu Ibis Style itu, lu ada standarnya sama semuanya gitu kan. Makanya gue heran kenapa Jakarta Tanah Abang gak ada kolam renangnya. Ternyata lagi dibangun. Kenapa baru dibangun? Itu sih pertanyaan, kenapa nggak baru dibangun? Iya, kenapa nggak
ya udah Ibis biasa aja dulu gitu kan. Iya. Kalau belum ada kolam renangnya, oh ini udah ada kolamnya, ya udah kita ganti jadi Ibis style gitu kan. Ya pertanyaan aja sih untuk Akor ya. Iya benar. Jadi kayak untuk kedepannya gitu ya, maksudnya kayak ya gitu saran aja sih. Jadi ya untuk fasilitas sebenarnya kita udah tahu apa yang kita dapat di Binti 4, dia Ibis style, breakfastnya enak, wifi-nya Top. mencukupi, bisa kerja di kamar, bisa kerja di cafe, di Ya. bawah, di resto, bisa kerja. Pokoknya Itu aja sih, nggak ada lagi ya. kesimpulannya gimana? Kesimpulan Fasilitasnya mencukupi sesuai dengan ekspektasi bintang 4 dan sesuai dengan ekspektasi sebenarnya Ibis. all out angka 1/10 1/10 berapa? Untuk Ibista sih emang dia kan bintang 4 ya. Ya. Dan itu gue di 8 ya, karena ya emang bintang 4. 8. Kalau gua 7. Kenapa 7? Karena dia ituin PS-nya cuma Iya, Weekend. gue juga 7. Gue juga 7 anjir, sakit hati gue, itu Cok. cuma weekend. Kenapa harus weekend? Iya, kenapa harus weekend Kenapa harus PS-nya? weekend? Padahal Arcade room juga ada loh, ada di situ kayak time zone gitu loh. Hah? Tapi nggak dibuka loh. Cuma weekend doang. Gue nggak tahu, yang di TikToknya kan ada fotonya gitu-gitu yang jadi bahan pertimbangan gue untuk milih hotel itu ya. Tapi ya tujuan utama gue yang PS-nya weekend aja katanya. Iya. Dan pas gue nyari fasilitas itu yang arcade roomnya gue nggak ketemu gitu loh. Itu kenapa? Jadi Maksudnya kayak ekspektasi gue udah down pas di weekend doang gitu. itu parah sih, maksudnya Kecewa kan banget sih. kita kan check-in ya weekday weekend ya terserah kita gitu, terserah. Iya, masa fasilitasnya berbeda gitu ya. Gitu kenapa harus berbeda? Bayarnya juga full, bukan nyicil. Iya. Menurut kalian gimana? Jangan lupa like, comment, and subscribe.